اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami tentunya di dalam program yang sama-sama kita cintai, yaitu Cinta Al-Quran. Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Al-Quran, kita bersama-sama membacanya, mempelajari cara membacanya, tentu dengan hukum-hukum tajwid sebagai rambu-rambu yang harus kita laksanakan ketika membaca Al-Quran. Hari ini kami tidak sendiri, kami ditemani oleh para santri. Assalamualaikum para santri. Santri dari Pondok Pesantren Ahlul Quran, yang mana pondok pesantren yang kemudian itu didirikan oleh salah satu pengajar dan juga founding father atau kemudian yang mencetuskan untuk program Cinta Al-Quran, yaitu Kiai guru kita semua, Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Daeci. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk beliau. Maka dari itu mari kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada guru kita tersebut. Al-Fatihatu ila khususan ila habina wa murabbi rohina Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Daeci. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para pemirsa dan juga para santri, dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita untuk guru-guru kita. Baik para pemirsa yang dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah sampai di surah Fussilat. Surah Fussilat yang terdapat di dalam juz ke-24, masih di ayat ke juz 24. Nanti walaupun nanti ada beberapa di akhir surat, nanti ada di juz 25, tapi kita masih di dalam surah Fussilat yang berada di juz ke-24. Bagi para pemirsa yang ingin menyimak dan juga bergabung bersama kami, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Fussilat di ayat ke-36. Kalau kemudian para pemirsa memakai Quran terjemah, Quran yang ada terjemahnya atau Mushaf Utsmani, silakan dibuka di halaman 480. 480 ayatnya ayat ke-36 surah Fussilat ayat ke-36. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa akan saya contohkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh para santri dan juga pemirsa di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, baik itu mau bertadarus membaca Al-Quran bersama kami ataupun mau bertanya seputar tentang hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang kita baca atau di dalam membaca Al-Quran, kami persilakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Kami ulangi, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Kita sudah sampai di surah Fussilat, dimulai dari ayat ke-36 dan seterusnya, yang mana terdapat di dalam Mushaf Utsmani, terdapat di dalam halaman 480. Baik, sembari menunggu para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita ulangi sejenak dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Ayat surah Fussilat ayat ke-36 kali ini akan dibacakan oleh santri atas nama Hafidz Arifati. Silakan dibaca di ayat ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Mursidah di KM 12. Alhamdulillah sehat-sehat Bu Mursidah. Oh, alhamdulillah, tapi sudah tua ini. Tidak apa-apa Bu Mursidah, sudah senior, jangan sudah tua Bu Mursidah. Yang penting Bu Mursidah tetap sehat dan istiqomah untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah.
Silakan Bu Mursida, kita mulai dari ayat ke-36 surah Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah. Innahu huwas samiul alim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Wasjudu lillah. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Lanjut Bu. Wa inistakbaru fallazina inda rabbaka Inda rabbika. yusabbihuna lahu bil-lail. Bisa diulangi Bu Mursida, inda rabbika, bukan inda rabbaka. Fa inistakbaru. Fa inistakbaru fallazina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-lail. Walladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar. Ulangi dari yusabbihuna lahu Bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Bisa diulangi Bu Mursida? Bagusnya Ada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi'audihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bu Mursida. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Bu Mursida. Mudah-mudahan tetap istiqomah bergabung bersama kami di dalam membaca Al-Quran. Terima kasih Bu Mursida. Ya, tadi sudah dibacakan kembali oleh Bu Mursida dan juga ada beberapa wakaf yang kemudian dalam tanda kutip itu adalah wakaf yang kemudian diijtihadkan karena nafas yang pendek. Tadi sebenarnya sudah dicontohkan dengan baik oleh Bu Mursida, walalil qamari di ayat yang kedua tadi 37 wa la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Berhenti di sini. Kayak kalau napasnya enggak nyampe, boleh berhenti di sini terus ngulangi dari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Baik, bagi para pemirsa yang ingin bergabung kembali bersama kami, silahkan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Kami ulangi
Bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Namun sebelum itu kita dengarkan sejenak ayat surah Fussilat tadi diulangi oleh santri atas nama Hafidz Arifati. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Ya, subhanallah. Terima kasih saudara Hafidz Arifati yang sudah mengulangi tadi. Kita lanjutkan lagi. Kali ini akan dibacakan oleh santri atas nama Hafidin, diulangi lagi dari ayat ke-36 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Ahsanta, terima kasih saudara Hafidin yang telah tadi mengulangi dari ayat ke-36 dan seterusnya. Kita akan melanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam program Cinta Al-Quran. Dalam 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membaca Al-Quran, mempelajari hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca. Hari ini kita sudah sampai di surah Fussilat.
surah Fussilat dimulai dari ayat ke-36 dan seterusnya. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami bertadarus atau mungkin ada sedikit pertanyaan tentang hukum tajwid, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Kami ulangi, bagi para pemirsa yang bergabung silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454 atau terdapat di bawah ini. Baik, untuk merefresh, mari kita ulangi sejenak dari ayat yang sudah kita baca tadi, dimulai dari ayat ke-36 surah Fussilat. Kali ini akan dibacakan langsung oleh santri dari Pondok Pesantren Ahlul Quran atas nama Fitrah Fuad Redho. Kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا Falladina ada nanya. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Baik, ahsanta. Terima kasih saudara Fitrah Fuad Redho yang telah mengulangi tadi dari ayat ke-36 dan seterusnya. Mari kita sedikit membahas hukum tajwid di dalam ayat yang kita baca tadi. Ayat ke-36 kita awali dengan huruf yang kemudian mim dan juga nun, yang itu ternyata hukum tajwid yang terdapat di dalamnya adalah gunnah musyaddadah. Wa imma, mim yang bertasydid itu adalah gunnah musyaddadah seperti hanya dengan ghannaka. Ini juga gunnah musyaddadah. Kita ada contohkan langsung dua huruf yang kemudian kalau kemudian ada tasdid di atasnya, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Kadar panjangnya adalah 1,5 alif atau 3 harokat. Ya, harus sama. Setiap dengung itu harus sama galo-galo. Nak dia gunnah musyaddadah, idgham bi gunnah, ikhfa syafawi, iqlab dan lain sebagainya. Itu kemudian kadar panjangnya itu adalah 3 harokat. Dalam ayat ini misalnya wa imma, kita lamakan dulu di dalam huruf mimnya, baru kemudian kita sebutkan mimnya, fathah apa kasrah dan lain sebagainya. Wa imma nah kemudian ada nun yang bertemu dengan huruf zal, itu za, huruf za ya, bukan zal tapi za, itu ikhfa ya, ikhfa. Cara membacanya adalah ketika dalam menyebutkannya, mendengungkannya, kita sudah siap-siap untuk membaca huruf selanjutnya, ya ini huruf za kalau di sini, huruf za. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, ya. Ini harus hati-hati ketika kita membaca ini. Huruf za, huruf zal yang kemudian itu sukun, jangan sampai ada cak keluar ya. Naz, ta'idz. Nah, idz ada e-nya kan, nah itu tidak boleh, itu hukumnya adalah tawallud, tidak boleh, jadi ditahan. Nazghun fasta'idz billah, ya ini ada zal ya, za yang kemudian itu sukun, dan di sini juga ada id billah, jangan id tapi id billah ya, fasta'idz billah.
Terakhir, di dalam ayat ini ada yang terkadang terlewatkan oleh para qari, para pembaca Al-Quran, yaitu di dalam lafadz jalalah atau lafadz Allah. Kalau kemudian itu diwakafkan, maka hukum bacanya adalah mad arid lisukun. Ya. Panjangkan dulu, jangan kemudian langsung berhenti. Fasta'id billah. Salah. Panjangnya harus sama dengan mad arid lisukun yang lainnya. Fasta'id billah. Nah, baru munculkan huruf haknya. Nah, ya. Jangan kemudian fasta'id billah. Itu baik. Enggak, karena kita mad arid disukunnya kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Innahu huwas sami'ul alim. Ayat selanjutnya ayat 37, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ya, ra-nya ini dibaca dengan tebal karena didahului oleh huruf yang kemudian berharokat fathah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Mursyidah. Kita akan melanjutkan pembahasan tajwid setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan sampai ada cak keluar ya. Naz, ta'idh. Nah, idh ada nya kan? Nah, itu tidak boleh. Itu hukumnya adalah tawallud, tidak boleh. Jadi ditahan. Nazghun fasta'idh billah. Ya. Ini ada za yang kemudian itu sukun, dan di sini juga ada id billah. Jangan id, tapi id billah, ya. Fasta'id billah. Terakhir, di dalam ayat ini ada yang terkadang terlewatkan oleh para qari, para pembaca Al-Quran, yaitu di dalam lafadz jalalah atau lafadz Allah. Kalau kemudian itu diwakafkan, maka hukum bacanya adalah mad arid lisukun. Ya. Panjangkan dulu, jangan kemudian langsung berhenti. Fasta'id billah. Salah. Panjangnya harus sama dengan mad arid lisukun yang lainnya. Fasta'id billah. Nah, baru munculkan huruf haknya. Nah, ya. Jangan kemudian fasta'id billah. Itu baik. Enggak, karena kita mad arid disukunnya kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Innahu huwas sami'ul alim. Ayat selanjutnya ayat 37, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ya, ra-nya ini dibaca dengan tebal karena didahului oleh huruf yang kemudian berharokat fathah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Mursyidah. Kita akan melanjutkan pembahasan tajwid setelah pesan-pesan berikut ini. Tombang kenangan ngangeni. Ada hati yang termanis dan penuh cinta.
Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Nah, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam kolamnya. 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur, sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam program yang sama-sama kita cintai, yaitu Cinta Al-Quran. Kita akan bersama-sama bertadarus Al-Quran dan juga mempelajari hukum tajwid, ditemani oleh para santri dari Pondok Pesantren Ahlul Quran. Kita tadi sudah sedikit membahas tentang tajwid di ayat-ayat yang kita baca, sudah selesai di ayat ke-36, kita lanjutkan di ayat ke-37. Sebagaimana tadi di awal sudah sempat dicontohkan oleh Bu Mursyidah. Kalau kemudian saya contohkan di awal tanpa kemudian ada waqaf ittiror atau waqaf darurat, Bu Mursyidah tadi mencontohkan waladil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Nah, itu boleh. Ya. Asalkan kalimatnya tepat dan kemudian tidak menghilangkan hukum tajwid di dalamnya. Ngapa kami tidak ngomong tidak menghilangkan hukum tajwid? Karena ketika kita membaca huruf nun yang bertasydid kemudian dia waqaf, tetap ada kadar gunnah yang tidak boleh dihilangkan di dalamnya. Wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Nah, tetap digunakan dulu baru berhenti. Ya. Nah, baru setelah itu diulangi dari wasjudu, dan memulainya pun harus sesuai dengan maknanya. Tadi bagusnya memulai dari wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Selanjutnya di ayat yang ke-38 ini ada tanda seperti mencak sajadah, cak masjid ini. Ini menyatakan atau dengan adanya tanda ini di dalam Al-Qur'an itu mushaf Utsmani dan juga mushaf-mushaf yang lainnya itu tandanya adalah ayat sajadah. Di dalam Al-Quran ada sekitar 14 ya, ada 14 tempat yang kemudian di situ ada tanda yang kayak ini, dan itu merupakan ayat sajadah. Ayat sajadah. Dan kemudian ketika apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca yang kemudian ada tandanya seperti ini ya, kita disunahkan untuk sujud ya, sujud yang namanya adalah sujud sajadah atau sujud tilawah, sujud yang disebabkan oleh adanya ayat sajadah di dalam ayat yang kita baca, meskipun di dalam sholat. Nah, di dalam sholat pun ketika misalnya di rakaat pertama ada ayat sajadah yang kita baca, ya langsung sujud Allahu Akbar sampai dengan posisi sujud. Setelah sujud bangun, tapi tanpa duduk istirahat ya. Kalau kita nak bangun dari sujud itu kan ada yang namanya duduk istirahat dulu baru tegak ya. Nah, ini tidak ada, langsung tegak tanpa ada duduk istirahat. Apa yang dibaca ya, seperti hanya yang sudah dibacakan oleh Bu Mursyidah tadi. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu
wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Atau bacaan yang kedua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau memang tidak bisa sujud, maka diganti dengan bacaan yang saya contohkan tadi. Dan juga para santri ikuti. Sajadah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 3 kali, dan yang terakhir ditutup dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita lanjutkan di ayat ke-39, dan kami juga tetap mengajak dan sangat mengharapkan partisipasi daripada para pemirsa di rumah, baik itu mau sama-sama bertadarus ataupun kemudian ingin bertanya terkait dengan hukum tajwid, silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454 atau nomor yang tertera di bawah kami. Kita akan melanjutkan langsung di ayat ke-39. Ini langsung dicontohkan atau kemudian langsung dipraktekkan oleh santri atas nama Mustafa. Kepada Mustafa kami persilahkan langsung dari ayat ke-39 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat warabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Taib, ahsanta. Terima kasih saudara Mustafa yang tadi telah melanjutkan dimulai dari ayat ke-39 dan seterusnya. Untuk lebih memfamiliarkan kembali, kita ulangi lagi ayat ke-39 tadi, namun kali ini akan dibacakan oleh saudara Faiz. Pada saudara Faiz silakan diulangi dari ayat ke-39 sampai dengan ayat ke-40. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza Khasyi'atan itu ikhfa ya. wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a
اهتزت وربت Mm-mm. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخافون لا يخفون إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Baik, terima kasih Saudara Faiz Ahsanta yang telah mengulangi dari ayat ke-39. Kami masih menerima apabila para pemirsa ingin bergabung bersama kami untuk sama-sama bertadarus. Silakan untuk menghubungi nomor telepon interaktif 0711 311 454. Kita sudah sampai di surah Fussilat di ayat ke-39 yang tadi sudah dibacakan oleh dua santri, Mustafa dan juga Faiz. Sembari menunggu para pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kita ulangi dan juga mempelajari hukum tajwid di dalam ayat yang kita baca tadi. Dalam ayat yang ke-39 ini sedikit banyak hukum tajwid yang kemudian itu menguncuri napas kita, menghabiskan napas kita. Ya. Ada di sini wa min ayatihi. Nah, kalau yang berkaitan dengan hak dhamir, ya, itu adalah hukum bacaannya matsilah tawilah, ya. Hak domir, hak yang kemudian itu merupakan kata ganti, ya. Kata ganti dia, wa min ayatihi, dan dari tanda-tandanya, yaitu Allah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, ya. Hak ini, hak domir, itu ada dua hukum bacaannya. Yang pertama adalah tawilah kalau dia bertemu dengan huruf hamzah setelahnya, ya. Kalau kemudian tidak bertemu dengan hamzah, maka dia matsilah qasirah, ya. Matsilah qasirah 2 harokat, tapi kalau panjang bisa 4 sampai dengan 5 harokat. Wa min ayatihi, sudah di matsilah kita ketemu dengan nun yang kemudian bertasydid, maka guna musyaddadah, dengungnya jangan sampai hilang. Annaka taral arda khashi'atan, lagi ada fathatain bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya adalah ikhfa, ya. Ada lagi fa idza, ini, ya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat, itu adalah mad jaiz munfasil, bacaannya adalah 4 sampai dengan 5 harokat. Anzalna ketemu dengan dengung lagi, ya. Nun bertemu dengan zal, ikhfa, ya. Harus didengungkan juga. Alaihal ma, ya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itu mad wajib muttasil, ya. Bisa 5 sampai dengan 6 harokat. Tazzat warabat. Nah, ini banyak habis nih napas kita. Mano di sini banyak huruf ha. Kalau sudah ketemu dengan huruf ha atau ha yang kemudian itu mengeluarkan nafasnya begitu banyak. Min ayatihi. Nah, cak mana kalau nak berhenti? Bisa di fa inda anzalna 'alaihal ma'. Ulangi dari fa idza anzalna 'alaihal ma' tazzat wa rabat. Nah, ya. Taknya jangan lupa, kalau kemudian dia sukun maka ada hukum bacaan tak itu sifatul hurufnya adalah hamas, ada seperti sedikit percikan. Tazzat wa rabat, ya. Innalladzi ahyaha. Nah, ini perlu kami ingatkan bahwasanya ha dengan ha itu beda makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Kalau ha itu ada di tengah-tengah, kalau ha ada di paling bawah tenggorokan. Innalladzi ahyaha, rasakan
ketika huruf ha itu agak dalam lagi daripada huruf ha. Temu lagi la muhyil mauta, la muhyil mauta. Nah, ya. Dibedakan ha dengan ha. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ra-nya dibaca tipis. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Ya. Kha ini ada hukum bacaannya yaitu isti'la ya. Kalau kita bacanya kemudian mulut kita terangkat yakhfawna 'alaina. Fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Ya. Afaman yulqa fin nari khairun am, ini juga banyak gunnahnya. Amman yati aminan yaumal qiyamah ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kami minta ulangi lagi Saudara Arisman untuk mengulangi dari ayat ke-39 sampai dengan ayat ke-40 tadi tentunya dengan hukum tajwid. Namun sebelum itu kita ikuti sejenak pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di dalam program yang sama-sama kita cintai, yaitu Cinta Al-Quran. Kita akan bersama-sama membaca Al-Quran, mempelajari hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Kita sudah sampai di ayat ke-39 surah Fussilat. Surah Fussilat kita mulai dari ayat ke-36 tadi, namun kita sudah sampai di ayat ke-39. Tadi sudah dibacakan oleh Saudara Mustafa dan juga Saudara Faiz, dan juga kita pelajari hukum tajwidnya, dan kami minta untuk mengulang dengan mempraktekkan hukum tajwid di dalam ayat-ayatnya. Kali ini akan dibacakan langsung oleh Saudara Arisman, kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Baik, terima kasih Saudara Arisman yang telah mengulangi tadi dari ayat ke-39 sampai dengan ayat ke-40. Untuk lebih lengkapnya, kali ini kita akan baca bersama-sama ayat ke-39 dan ke-40. Ikuti setelah kami ya. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إنه على كل شيء قدير. Nah ya, jadi semuanya harus pas, tajwidnya kemudian juga harus pas dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam ayat ke-40 kita juga pun harus kemudian mempraktekkan hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Wajib hukumnya kemudian kita mempraktekkan hukum tajwid di dalam ayat-ayat yang kita baca. Di dalam membaca Al-Qur'an hukumnya adalah wajib untuk kemudian memasukkan atau mempraktekkan hukum tajwid. Selayaknya kita kemudian berlalu lintas, ada kemudian rambu-rambu lalu lintas yang harus kemudian itu diikuti. Begitu pula dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ada beberapa panduan atau rambu-rambu pula yang kemudian harus kita ikuti. Ada waqaf ibtida dan kemudian ada makharijul huruf hukum tajwid. Karena di dalam membaca Al-Qur'an kita harus membaca dengan tajwid. Dalam membaca Al-Qur'an kita harus membaca dengan tartil. Tartil itu kemudian dimaknai oleh para ulama tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Pertama adalah memberikan hukum tajwid di dalam setiap hurufnya dan kemudian mengetahui di mana harus mewakafkan dan memulai dalam suatu bacaan Al-Qur'an. Makanya di dalam setiap Al-Qur'an itu macam-macam. Ada kemudian yang berijtihad untuk wakaf di sini dan lain sebagainya. Dan ada tempat-tempat yang kemudian tidak diperbolehkan wakaf di tempat itu. Ya, intinya di dalam membaca Al-Quran pertama tajwidul huruf. Tajwidul huruf ada 3. Yang pertama makharijul huruf yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Karena kemudian itu jika keluarnya dari tempat yang berbeda maka akan maknanya juga akan berbeda. Yang kedua matnya panjang pendeknya harus benar. Kalau yang panjang dipanjangkan, kalau kemudian pendek jangan dipanjangkan. Ya, pendek dibaca pendek, panjang dibaca panjang. Dan yang terakhir gunnah, ya. 3 itu tadi. Yang terakhir adalah gunnah. Apapun bentuknya atau kemudian dengung, kalau kita baca dipakai Iqra 1 sampai dengan 6 itu ada kalimat-kalimat yang namanya disebutkan sebagai dengung, maka kadar dengungnya harus sama. Baik itu ikhfa, gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa syafawi, iqlab, ya sama. Kadar dengungnya harus sama. Jangan kemudian sikoknya didengungkan, sikok tidak, maka tidak itu tadi. Intinya ada 3 yang kami ingin pesankan. Yang pertama itu adalah makharijul huruf, tempat keluarnya huruf harus pas. Mat panjang pendeknya itu juga harus pas, dan yang terakhir itu adalah gunnahnya juga harus pas. Jika kemudian kita berpegang kepada ketiga tersebut, maka bacaan Al-Quran kita insya Allah sudah enak untuk didengarkan, dan kita pun membacanya juga mendapatkan ketenangan di dalam membacanya. Karena apa? Karena Imam Al-Jazari itu mengatakan bahwasanya seperti itulah Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, harus kemudian dibaca dengan tajwidnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan melanjutkan dalam pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.